Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat Isya tarawih insyaallah Masjid As-Salam rahimakumullah. Kita diperintahkan puasa dengan satu tujuan yang sama, yaitu takwa. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang beriman ini belum tentu takwa. Nah, supaya orang beriman ini takwa harus puasa. Jadi seperti sekolah gitu. Orang itu untuk pandai harus sekolah, harus belajar. Nah, jadi jangan percaya orang bisa pandai tanpa sekolah gitu. Tapi ada yang bilang itu kata Pak Rocky Gerung, katanya nggak usah sekolah, yang penting pinter gitu. Pinter tuh nggak harus sekolah kata Pak Rocky Gerung. Gimana Pak Hami? Nah, saya bilang kalau kamu pengen seperti Rocky Gerung ngomong gitu, syaratnya satu, apa? Kamu harus sekolah dulu, ya. Jadi Rocky Gerung bisa ngomong, orang bisa pinter asal tidak harus sekolah. Tapi untuk bisa ngomong gitu, dia harus sekolah dulu. Dulu Rocky Gerung itu ya sekolah gitu ya. Nah, jadi kalau dia nggak sekolah, saya baru percaya. Dulu dia sekolah juga kok ya. Nah, jadi orang kalau ingin jadi orang takwa harus puasa. Jadi nggak ada orang bisa takwa tanpa puasa, nggak ada. Maka kutiba alaikumussyam kama kutiba alladzina min qablikum. Artinya apa? Orang sebelum kamu juga diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun. Karena untuk bisa takwa itu semua harus lewat puasa. Nah begitu. Nah kaum muslimin, taunya kalau dia itu sudah pandai itu kan ada ujian. Kan gitu ya, sehingga lulus ujian maka berarti dia sudah paham dengan sekolah itu. Nah kalau takwa apa? Taunya ini puasa menghasilkan kita manusia takwa. Nah kata Ali bin Abi Thalib, ini anak mantu Nabi SAW, ciri-cirinya at-taqwa hiyal khauf minal jalil wal amal bitanzil wal qanaah bil qalil wal istidad liyaumir rakhil. Jadi kalau orang itu sudah takwa, satu, dia al khauf minal jalil. Dia punya rasa takut ya, sekaligus hormat mengagungkan Allah. Itu satu. Jadi kalau orang itu sudah ada rasa takut kepada Allah, berarti sudah takwa. Ya, ditandai dengan apa? Gak berani dosa, gak berani maksiat. Nah ini, loh aku kok saiki dosa-dosai wedi. Wedi bukan karena CCTV, wedi bukan karena KPK, tapi wedi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takwa. Al-khauf bil jalil gitu. Nah kaum muslimin, karena banyak orang itu tidak takut berbuat dosa, berarti dia gak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak takut sama neraka. Bahkan ada yang terang-terangan, rokok aku rawati, aku tak gawe grup band ning rokok malahan, kan gitu ya. Artinya dia ada rasa takut, ya. Maka orang berani berdosa, berani maksiat, berani ngapusi, manipulasi, ya, korupsi dan sebagainya, itu karena tidak ada rasa takut kepada Al-Jalil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah maka kaum muslimin, ya, orang kalau ada rasa takut itu pasti tertib, ya enggak? Nah, saya mau ngajak anak saya pergi, anak saya bilang,
Gak usah pakai helm ya. Aja kok lewat jalan di foto CCTV kena denda kan gitu ya. Nah, sehingga ya wes pakai helm. Kenapa dia tertib? Karena takut. Maka kalau orang takut itu pasti tertib. Gitu. Tidak tertib kok tidak takut ini berarti konslet. Ya toh? Biasanya orang kalau nggak pakai helm lewat Slamet Riyadi nggak berani, apalagi paling depan di bawah lampu merah, pasti gelisah. Maka orang melanggar itu gelisah. Melanggar lalu lintasnya gelisah, apalagi melanggar larangan Allah, tambah gelisah. Di dunia gelisah, apalagi nanti di akhirat, wah, sak mumet-mumetnya urusan itu urusan sama Allah gitu ya. Betul nggak? Nah ini, maka rasa takut itu justru menenteramkan hati kita. Sehingga orang yang sudah takut sama Allah tidak maksiat. Dan kalau sudah nggak maksiat maka tentram hatinya. Ya, dan insya Allah itu akan menjadikan dia selamat dari siksa api neraka. Jadi monggo kita pirsani ya, sekarang ini uang itu ya rasa wedine karo Gusti Allah ki kadang-kadang hilang. Nek tekan duit itu hilang ya. Nah ini ya kalau CCTV wedi, nek Gusti Allah ra wedi gitu kan jenenge to. Ayo nyolong sik aja ana CCTV, katanya begitu. Tapi aja ana Gusti Allah ngono ki jarang gitu ya. Nah inilah. Jadi apalagi kemarin OTT ya di mana itu ya, bupati kepegang KPK, poso-poso kecekel KPK. Ya, tangkap tangan lagi. Jadi ini kan aneh gitu lah. Artinya puasanya itu hanya melahirkan lapar dan dahaga, tidak melahirkan takwa. Harusnya melahirkan rasa takut. Ya kan? Nah ini Bapak Ibu, orang sekarang itu ya urusan dunia membuat orang lupa untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi kegiatan ya, diantar ke sini naik mobil. Ya, di jalan cerita, kerja kayak kamu tuh gimana Mas? Wah ya sekarang ya sotok lumayan lah Pak, apalagi kalau BUMN ya. Sekarang itu beda dengan dulu Pak. Dulu itu kalau Solo itu ditinjau dari pusat atas, itu pimpinan Solo itu harus menjamu. Ya, nah menjamu itu tasnya itu minim itu isinya 50 juta. Untuk nyaosi lah, ini orang kok pindah Maluku malah jodoh aja yakin. Nah inilah. Jadi padahal pimpinan itu dari pusat kalau turun ke daerah itu ya sing jaluk iki, jaluk kae macam-macam. Tur jaluk dibayari. Lah inilah. Jadi kalau kita lihat padahal luar biasa itu. Betul kan? Luar biasa. Jadi ada orang jadi bupati, mau jadi kepala bagian apa, jadi apa, bayar lagi. Ya nggak tahu. Nah inilah banyak orang itu melakukan perbuatan seperti itu. Maka di Indonesia ini korupsinya luar biasa ya karena begitu. Ya, nah ini maka puasanya tidak melahirkan rasa takut sehingga banyak orang melakukan perbuatan dosa. Nah monggo kalau kita sudah, wah aku saiki pakai poso wedi karo dosa-dosa, berarti sudah menjadi takwa. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan Allah. Jadi ora sak karepe dhewe gitu. Ya sudah, Allah perintahkan kalau minum pakai tangan kanan ya pakai tangan kanan gitu. Ya, Allah perintahkan kalau hubungan seks itu nikah ya nikah sik ora kok kumpul kebo. Ya, beramal bitanzil dan cukupkan dengan apa yang Allah perintahkan, tidak usah berlebih-lebihan. Kemarin saya umroh. Pak Ahmi umroh lagi enggak? Enggak, saya umroh ping 5 katanya. Ya sak karepmu lah, arep ping 5 ya. Tapi yang jelas saya tahunya Nabi Muhammad itu waktu umroh sekali terus pulang lagi ke Madinah. Jadi kalau mau 2 kali ya berangkat lagi. Kan gitu. Nah, kenapa enggak berkali-kali pumpung di sini? Itulah pikiranmu. Kan gitu ya. Sedangkan kita kan ibadah katanya lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Padahal uswatun hasanah kita Nabi itu umroh 3 kali, tidak pernah Nabi sekali berangkat kok umroh 2 kali, 3 kali, apalagi 5 kali kayak kamu, nggak pernah. Nabi umroh ya sekali. Kalau mau memperbanyak bukan memperbanyak umroh, tapi memperbanyak tawaf. Dan insya Allah itu berkah karena seperti Nabi. Kamu berkali-kali cari apa? Ya kan gitu ya. Nah, jadi ibadah itu dengan apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya. Itu saja sudah. Tidak usah berbanyak-banyak gitu. Nah ini
monggo ini kita beribadah ya sholat ya seperti yang dituntunkan, diawali takbir diakhiri salam. Ora kok aku sholatku pokoknya madhep ngetan sila ngono wae. Sing penting lah atine kadhep Gusti Allah ya ora, ya syariate kuwi salat iki ya nganggo takbir nganggo salam kok terus sila madhep ngetan gitu ya. Kemudian al-qanaah bil qalil. Setelah Anda suka dengan tuntunan Allah, yang ketiga qanaah bil qalil, kamu merasa cukup dengan yang sedikit. Nah gini, apa-apa yang sedikit semua ad-dunya mataun qalil. Dunia ini kesenangan yang sedikit. Jadi berapapun apapun yang di dunia ini ya cukup ngono wae. Ya. Karena kalau di dunia ini bilang banyak itu bohong. Karena semua orang yang namanya dunia pasti merasa sedikit. Ya enggak? Sritek itu mobilnya wis punjul sekorong puluh. Kuwi jek ngapusi pemerintah kok jek nyolong kok. Artinya dia masih merasa sedikit, apalagi yang mobilnya cuma satu, pasti merasa miskin. Apane rande mobil, ya tak? Lebih berhak merasa miskin. Padahal sesungguhnya kita nggak miskin, kita itu sebenarnya sudah cukup, hanya merasa. Nah, kalau merasa miskin itu angel tuh, nek pengen puas ya ora barbar. Kemarin saya lewat Darussalam, ya Darussalam itu, ya. Masjid Darussalam itu depannya itu kiri kanan itu orang jual kuliner. Padahal Masjid Darussalam itu menyediakan bubur banjar gratis lho piye. Jane karek mlebu mangan wareg wis bukane rampung. Lah kok ora mangan bubur kuwi malah jajan ning ngarepe. Lah aku ora selera aku pilih sing iki ya. Lah di situ kan banyak makanan. Artinya problemnya bukan lapar, problemnya selera. Begitu pula Masjid Agung, depan Klewer itu seberang Klewer sing sebelah lor ya nemplek Masjid Agung itu dari Etan sampai Kulon semua kuliner. Padahal dalam Masjid Agung itu ya ada buka. Lah kowe ora mlebu wae wong buka gratis. Ora enak iki kok aku ora cocok gak kae. Jadi sebetulnya yang problem itu Bapak Ibu bukan kita miskin, bukan kita nggak punya, kita punya selera. Selera itu kan nggak habis-habisnya. Maka rezeki itu asal untuk kebutuhan cukup, tapi kalau untuk selera mbok piro wae ya ora cukup. Gitu ya. Nah, ini rabola rata cosi perso, ya, gitu. Bojo yang ngono ya, jana siji ya, cukup nih, gandeng gugus selera ya kita siji ya kurang, ya gitu. Barang loro saya kurang, telu edian malahan, masya Allah gitu. Wah, kurang banget malahan gitu. Jadi oleh karena itu cukupkanlah dengan yang sedikit. Apa yang sedikit, semuanya. Jadi presiden itu juga sedikit, ya enggak? Wis puncak lho, wis ping pindho wae ora cukup. Oh, coba piye carane ping telu. Karena memang angel, ya berapapun mesti kurang gitu. Masya Allah. Sing ketake cukup iki Pak RT ya. Rene sing ganti aku Pak, rene ganti aku. RT Ciloko itu tadi ya. Ya, RT tele-tele itu Masya Allah. Kayak nek Pak RT seumur hidup ya. Baik, ya cukupkanlah dengan yang sedikit. Apa yang sedikit dunia? Artinya kau punya dunia berapapun, ya disyukuri, dirasa cukup puas. Qanaah begitu. Gitu. Maka kalau de bojo kok ora tau cukup wis ijolke wae Pak, ora tau cukup gitu ya. Saya merasa cukup gitu ya. Anda saya punya istri tapi istri saya enggak pernah cukup, ijolno wae bojomu saya merasa cukup ya. Gitu. Jadi qanaah bil qalil. Yang terakhir, al-istidad li yaumir rakhil. Kamu sadar bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju akhirat. Ya, kalau enggak sadar Bapak Ibu, kita lelah. Ya, seolah-olah hidup ini harus berkompetisi dengan saudara kita. Kayak masku kok duwe iki aku urung duwe, kayak adikku iso tuku iki kok aku urung iso tuku. Wah, pone tanggane, edian tanggoku iki anyar meneh mobile, edian tuku meneh lemahe, edian. Akhirnya kita ngoyak-ngoyak sugih wong liya. Kebahagiaan kita ditentukan orang lain sampai kita lupa bahwa kita itu harusnya hidup itu untuk akhirat bukan untuk dunia. Gitu loh. Maka banyak orang itu menggeh-menggeh ora kecekel sing doyak ngerti-ngerti mati. Nah, ora ngerti lali sangune mati. Maka bodoh dia. Orang cerdas ya kayak Bapak Ibu ini yang lenggah di sini, cerdas. Urip ki golek akhirat. Mula poso, tarawih, ngaji, ya tok ibadah,
Bos pokoknya sing iso dilampahi nggo sangu akhirat, karena sadar wal akhiratu khairun wa abqa. Itulah akhirat, kenikmatan yang terbaik dan itu nikmat yang abadi. Ya kan? Saya kadang-kadang mikir kayak itu loh, Netanyahu karo Donald Trump itu loh, ngebom Iran karena takut kalau Israel hilang. Dan sejak kapan Israel hilang karo Iran? Ya, Iran itu negara miskin. Ya, dia perkapabitannya 1.000 US dollar, Indonesia ini 3.000 US dollar. Kita aja yang 3.000 aja merasa miskin, apalagi Iran yang 1.000. Iran itu di bawah kita sepertiga, 30% Indonesia. Kan begitu. Nah, dia ingin mendapatkan kemakmuran Amerika, sobian ini kemakmuran Israel. Ya, kau mati kau nggak lihat mereka. Betul nggak? Sehingga diwangi, mungsuhi orang, diwangi, diperang. Kadang-kadang kita nggak habis pikir, kamu cari apa? Itulah menungsoan es bodoh ya. Ya, sehingga hidupnya nggak pernah tentram, penuh musuh, penuh perang, penuh kebencian. Ya nggak? Bos kaya jamaah salam, tentram, ayem, gitu nggak? Masya Allah. Pengajian 15 menit itu turu mangsamu gitu. Saking ayemnya Masya Allah gitu. Dia gitu ayem kan gitu. Orang deg-degan, orang bingung kan gitu. Nah, maka kaum muslimin Allah, hidup ini nggak usah aneh-aneh kan gitu ya. Nah, maka yang ada dicukupkan, kemudian kita sibuk untuk mencari sangu akhirat, karena itulah nanti yang sebenar-benarnya kehidupan. Insya Allah lah, siapa yang bisa seperti itu, ada rasa takut kepada Allah, mengikuti tuntunannya, cukup dengan apa yang ada, bahasa Jawa nrimo ing pandum, ya, kemudian sibuk cari sangu akhirat, maka orang itu adalah orang takwa. Nah, itulah tujuan puncak, goal daripada puasa. La'allakum tattaqun. Semoga Allah menggolongkan kita orang-orang yang takwa. Amin. Al-kalam wabillahi taufiq hidayah. Nasunallah fatul karim. Wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.